Recording in progress. โอกาสาวันดามิพันเต สาธุสาธุสุขีฮอดู มายากตังปุญญังสามินาอนุโมดิตาบัง สาธุสาธุนุโมดามิ สามินากตังปุญญังมายังดัตตาบัง รามินุโมดิตาบัง สาธุสาธุอนุโมดามิโอกาสาดวารตาเยนากตังสบังอาจายังขามาธาเมพันเต มามิขมิดาบัง สาธุโอกาสาขามามิพันเต สุขีฮอดูในบรรณสัพพเชียวฮอดู Selanjutnya mari kita buka halaman 269. Open page 269 for taking a precept. Repeat after me to take precepts. Aham bande Ahang bante saranena saha tisaranena saha Athenga samana gadam Athangga samanagatam Uposra silam Uposatha silang Dhammaya jami Dhammang yacami Nugahang kadawa Anugahang katwa Dandeta Silang detha Nibande Me bhante Dudiyambi Dutiyampi Ahambande Ahang bhante Tisranena saha Tisaranena saha Athenga samana gadam Athangga samanagatam Uposra silam Uposatha silang Dhammaya jami Dhammang yacami Nugahang kadawa Anugahang katwa Dandeta Silang detha Nibande Me bhante Tadiyambi Tatiyampi Ahambande Ahang bhante Tisranena saha Tisaranena saha Athenga samana gadam Athangga samanagatam Uposra silam Uposatha silang Dhammaya jami Dhammang yacami Nugahang kadawa Anugahang katwa Dandeta Silang detha Nibande Me bhante Yamam rami dhammodeta Ama bhante Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dudiyambi Buddham saranam gacchami Dudiyambi Dhammam saranam gacchami Dudiyambi Sangham saranam gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranam gacchami Dutiyampi Sangham saranam gacchami Tadiyambi Buddham saranam gacchami Tadiyampi Dhammam saranam gacchami Tadiyampi Sangham saranam gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami
ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ติสรณะกัมมนังบริปุณัง อามาพันเต ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปดังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปดังสมาดิยามิ อาเดนาดานาเวรามณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อาดินาดานาเวรามณีสิกขาปดังสมาดิยามิ อาปรมาจริยาเวรามณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อาพระมาจาริยาเวรามณีสิกขาปดังสมาดิยามิ มุสาวาดาเวรามณีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรามณีสิกขาปดังสมาดิยามิ สุราเมรยามัจจปมาดฐานาเวรามณีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุราเมรายามัจจปมาดฐานาเวรามณีสิกขาปดังสมาดิยามิ วิกาลโภจนาเวรามณีสิกขาปดังสมาธิยามิ วิกาลโภจนาเวรามณีสิกขาปดังสมาดิยามิ นาจา นาจา อิดา กีตาว าดิดาว าดิตา วิสุกา วิสุกา ทัสนา ดัสนา นานากันดา มาลากันธา วิเลปันนา วิเลปานา ดารณา ดารณา มันดนา มันดานา วิบูตนาฐานาเวรามณีสิกขาปดังสมาธิยามิ วิภูสันนาธานาเวรามณีสิกขาปดังสมาดิยามิ โอซาเดนะมหาเดนะเวรามณีสิกขาปดังสมาธิยามิ อุจจาสยนามหาสยนาเวรามณีสิกขาปดังสมาดิยามิ อิดามิปุญญัง อิดังเมปุญญา อาตวะขยัง อาสาวะขายา โหตุ วะหังโหตุ อิดามิสีลัง อิดังเมสีลั นิ ง บานัสสะ นิบานาสา ปัจจโย ปัจจายโย โหตุ โหตุ ติสรเนนะสหพันอัตถิงวะสมณกตังโบสระสีลังธัมมังสารุกังกัตวะปมาเดนะสัมปาเดธา อามาพันเต สาธุสาธุสาธุ Okay, now I will give a meditation instruction. Before giving that, we will pay respect to Buddha, the owner of the Dhamma, by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, so before giving talk, we may I will say about the schedule. Your schedule. Ya, jadi sebelum Sayadaw memberikan Dhamma Talk tentang instruksi meditasi, Sayadaw ingin membahas sedikit tentang schedule kalian. 3:45 a.m. You need to wake up. Ya, jadi bangun jam 3.45 ya. At that time we will use a gong, right? To make a sound. To make you wake up.
Ya, jadi nanti jam 3.45 akan ada gong ya, akan ada gong untuk membangunkan kalian dari tidur lelap kalian. If they do long time, it means so someone is still sleeping. Ya, jadi kata saya kemungkinan jam segitu walaupun ada gong, kadang mungkin tetap ada yang masih tidur ya. So rather 4 to 5:15. So meditation and this is Sima. Ya, setelah bangun jam 4 kita mulai meditasi di sini ya, di Sima ini, di lantai ini jam 4 pagi. So 5:15 to 5:30 it is morning chanting. So after meditation here. Ya, jadi setelah kita mulai meditasi jam 4 sampai jam 5.15, kemudian kita jam 5.15 juga akan chanting pagi di sini sampai jam 5.30. Chanting is only about 50 minutes. Ya, jadi chantingnya chanting pendek ya, cuma sekitar 15 menit. So with the meditation 1 hour 30 minutes. Jadi kita chanting 15 menit, setelah meditasi 1 jam 15 menit. So after some time, after some days, some people may wish to practice earlier than that. It is also possible to come here to meditate. Earlier, like 3:30 or like that. Ya, jadi kata saya sebenarnya kalau kalian menginginkan, sebenarnya ya kalian bisa mulai meditasi lebih awal ya. Mungkin kalian datang ke sini jam 3.30 juga tidak masalah ya. Jadi mulai lebih awal, tapi nanti selesainya tetap jam 5.15. So then breakfast is 5:50 to 6:50. Ya, kemudian jadwal makan pagi itu jam 5.50 sampai 6.50 ya. It is in a dining hall. Ya, letaknya di aula makan ya, di dining hall. So after that 7:30 to 8:30 is a cleaning time. Dining hall, Dharma hall, kitchen area. Ya, lalu setelah itu setelah selesai makan mungkin sekitar 7.30 itu adalah waktunya bersih-bersih ya, entah itu di aula meditasi ataupun di kuti ataupun di ya tempat manapun ya, itu waktunya bersih-bersih. So 8:30 to 10:15. So it is a meditation in this Sima. Ya, kemudian setelah 8.30 itu kita sudah mulai meditasi sesi kedua ya, di Sima ini juga jam 8.30 sampai jam 10.15. 10:15. 8:30 to 10:15. So it is 1 hour 45, right? So maybe better to be 10. So 1 hour 30 minutes. Ya, jadi kata saya mungkin nanti jadwalnya agak diganti ya. Jadi tidak sampai 10.15 tapi sampai jam 10 saja meditasinya ya. So after breakfast, you will meditate 1 hour 30 minutes, just one session. Ya, jadi setelah makan pagi, setelah bersih-bersih pagi, ya kita meditasi satu sesi 1 jam 30 menit. Then lunch, Buddha Puja and lunch, it will be 10:30 to 11:50. Ya, jadi setelah itu nanti Buddha Puja itu sebenarnya mulainya 10.15 ya, tapi tidak wajib ikut bagi yogi. Nanti yang wajib itu ikut jam 10.30 ya, 10.30 mulai beri bahan jasa makan, lalu pindah patah makan siang sampai sekitar kurang lebih jam 11.50. So after that,
before meditation, sitting meditation, 1 hour gaps, you may take a nap. It is your free time. So meditation will start 1 p.m. to 2:30 p.m. Ya, jadi setelah makan siang mungkin selesai kan sekitar jam 11.50 atau jam 12, itu ada waktu istirahat 1 jam ya, waktu bebas 1 jam. Kalian boleh istirahat ataupun ya bersih-bersih, mandi ataupun apa. Lalu setelah itu jam 1 kita mulai sesi meditasi lagi di sini juga jam 1 sampai jam 2.30. It is 1 hour 30 minutes sitting. Ya, sesi yang ini juga sama ya, 1 jam 30 menit. After that, 2:30 to 3:30, about 1 hour, it is a male and bhikkhu yogi interview. Lalu kemudian jam 2.30 sampai jam 3.30 1 jam ya. Itu adalah waktunya untuk yang para yogi pria ataupun samana pria untuk interview. So male and bhikkhu is normally may not be many people. So interview time only for one person. Maybe 5 minutes, 10 minutes. So after that, if you want to listen, you can listen. If you don't want to listen, after finishing your question, so you can go. It is your free time. Ya, jadi waktu interview untuk masing-masing orang itu tidak bisa banyak ya, paling 3 menit sampai 5 menit saja ya. Nah, jadi setelah kalian sudah selesai interview, itu kalian bisa punya 2 pilihan. Kalian bisa mendengarkan interview orang lain, ataupun kalian boleh langsung lanjut meditasi lagi, ataupun waktu kalian istirahat sebentar, ataupun meditasi jalan, itu terserah kalian ya. Jadi kalian bisa stay di tempat interview, ataupun kalian bisa kembali ke tempat meditasi. After 3:30 to 4:30 p.m. Sitting meditation in the Sima. Ya, kemudian jam 3.30 sampai jam 4.30 itu ada sesi duduk bersama lagi ya, 1 jam di Sima ini juga. It is only 1 hour. Ya, yang ini cuma 1 jam saja. So this is session only 1 hour. The others are usually 1 hour and 30 minutes. Ya, jadi ini termasuk sesi yang paling pendek ya, 1 jam. Yang lain itu lebih panjang. So after that, 4:30 to 6, 4:30, 5:30, 1 hour and 30 minutes. It is for interview, Siale and female yogis. Ya, lalu kemudian jam 4.30 sampai jam 6 itu adalah waktunya interview bagi para yogi dan Siale ya, para yogi wanita dan Siale ya. So, yeah, as we said above, so for one person just 5 minutes or 10 minutes, just that. In the other time, if you want to continue to listen other people's reports, answers, you can listen. If you don't want, you can go as you like. So it is your free time. Ya, jadi seperti yang tadi ya, seperti ketika interviewnya pria ya. Jadi untuk yang wanita juga sama, waktu interviewnya itu kurang lebih 1 orang sekitar 5 menit saja ya. Jadi setelah interview kalian selesai, kalian bisa pilih 2 seperti tadi. Kalian bisa dengarkan, duduk di sana mendengarkan interview orang lain, ataupun kalian bisa langsung keluar dari ruang interview dan kalian meditasi ataupun bersih-bersih ataupun meditasi jalan, itu terserah kalian. So before this interview, you have only 1 hour to meditate. So some people may want to do 1 hour and 30 minutes, 2 hours. So after that, only you may come for interview. It is also okay. Ya, jadi untuk yang sesi jam 3.30 sampai 4.30 itu ya, itu kan 1 jam saja sesinya gitu ya, khususnya untuk yang perempuan ya. Jadi maksudnya kalau misalkan nanti kalian ingin duduk lebih lama, sebenarnya ya kalian bisa aja duduk lewati 1 jam tersebut, misalkan 1 jam 30 menit ataupun berapa. Nanti setelah kalian selesai meditasi, baru kalian pergi ke ruang interview, itu juga bisa ya. So that means let other people interview.
fast. So you come late, no problem. Ya, jadi maksudnya biarkan yang lain interview duluan juga tidak masalah ya. Biasa saya duluan kan. After that, 6 p.m. like today, 6 p.m. to 6:30 evening chanting. After that, Dhamma talk 1 hour. After that, Q&A. Ya, jadi setelah itu sekitar jam 6 interview sudah selesai ya. Setelah itu ya kita chanting seperti hari ini sekitar 20 menit, 30 menit. Setelah itu ya Dhamma talk 1 jam, kemudian sesi tanya jawab selama 30 menit. So 8 p.m. So we're in the session. 8 p.m. we finish Q&A. So for the male, if you want, male and bhikkhu, if you want to continue meditating, you can meditate here. If you want to go back and sleep, you can go back and sleep. So for the females, so based on our discussion, so not allowed to continue after 8. You need to go to dining hall if you want to continue. In the dining hall, you can meditate the whole night. Ya, jadi setelah sesi Q&A ya, itu kan sekitar jam 8 selesai. Itu menurut peraturannya kemarin sudah didiskusikan oleh panitia ya. Jadi setelah Q&A untuk yang laki-laki ya, itu boleh misalkan mau lanjut meditasi di sini boleh. Itu ya sampai jam 10 ya, itu boleh. Tapi untuk yang perempuan itu hanya boleh di sini di Sima ini sampai jam 8.30 saja. Jadi misalkan Anda ingin melanjutkan meditasi Anda yang perempuan, Anda bisa lanjutkan di dining hall ya, di tempat makan itu kalian boleh meditasi sampai jam 10 ataupun lebih di sana. So in the other time, yeah, like you have free time or personal time. So we didn't write down like a walking meditation. Only we may suggest, if possible, as much as possible, to stay with the meditation. Although you are walking, sitting or lying down. Ya, jadi walaupun di schedule itu kalian mungkin tidak melihat ya adanya waktu bebas ataupun adanya jadwal sesi meditasi jalan, tapi Sayadaw sengaja membuat seperti itu ya. Kenapa? Karena Sayadaw sebenarnya lebih menganjurkan untuk kita selalu bersama dengan objek meditasi kita, entah kita sedang duduk, berdiri maupun berjalan ataupun berbaring. Sayadaw menganjurkan kita untuk tetap bersama dengan objek meditasi kita. Jadi kalau kalian ingin melakukan meditasi jalan, kalian bisa lakukan di sesi yang bukan sesi duduk, itu kalian bisa lakukan meditasi jalan. So this is a schedule. Also, we may encourage you to be quiet for this place especially. Because noise may disturb meditators. So because of this, especially in this Sima area, need to be very quiet. Ya, itu adalah schedule jadwal waktu kalian selama retret ini. Sayadaw juga menganjurkan kita semua untuk yang menjaga ketenangan ya, menjaga keheningan khususnya di area Sima ini ya, karena kadang suara-suara kecil itu bahkan bisa mengganggu para meditator ya. Jadi hendaknya khususnya di area Sima ini jagalah keheningan semaksimal mungkin, entah itu langkah kaki kalian dan sebagainya, itu tolong diperhatikan agar tidak mengganggu meditator lainnya. So sometimes we encourage people, even when we meet each other. So we may not do hello, how are you, good morning, like that. So because some people may want to continue their meditation. So
If you want to greet with them, just in your mind, you may send the metta. Ya, jadi kebiasaan kita, maksudnya yang di luar center meditasi ya, misalkan kita ketemu orang, biasanya kita bilang halo, ataupun selamat pagi, ataupun apa kabar. Nah, selama retret ini tidak perlu melakukan itu ya, hendaknya menghindari melakukan itu. Jadi tidak perlu saling sapa, saling tegur sapa, karena ya kita lebih baik memperhatikan terus objek meditasi kita gitu ya. Jadi kalaupun kita melihat orang sedang berjalan ke arah kita, kalaupun kita ingin menegur, cukup tegur dalam hati saja ya, dengan mengirimkan cinta kasih kepada orang tersebut dalam hati saja ya, semoga ia bahagia dan sebagainya. Okay, now we will start meditation instruction. Ya, sekarang kita akan mulai instruksi meditasi. There are 3 trainings in the Buddha's teaching for those who wish to practice Dhamma. Ya, saya sudah mengatakan ada 3 tahap latihan ya, 3 latihan di dalam ajaran Buddha ini bagi mereka yang ingin melatih Dhamma. Number 1 is a Sila Sikha, Sila training. Yang pertama, latihan pertama adalah Sila Sikha, latihan moralitas. It is a training body and speech. Nah, Sila Sikha ini, latihan yang pertama ini adalah melatih mengendalikan ucapan dan perbuatan badan. Keeping our body and speech well. Menjaga dengan baik seluruh gerak-gerik dari ucapan maupun gerakan jasmani kita. So if we can keep our body and speech correctly, our mind will naturally be peaceful. Jadi kalau kita bisa menjaga seluruh gerakan kita, gerakan badan kita ataupun ucapan kita dengan baik, dengan lembut, dengan penuh kasih ya, maka secara alami nanti pikiran kita pun akan jadi lebih lembut, lunak dan mudah untuk menjadi tenang. So to practice the sila, we were trying to follow Buddha's knowledge. We were trying to dependent on Buddha's teaching. Ya. Sudah. Ya, jadi untuk melatih Sila Sikha ini, pelatihan yang pertama ini, pelatihan moralitas ini, ya kita bergantung pada apa yang diajarkan oleh Buddha ya. Kita bergantung kepada bagaimana cara melatih sila ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha. So what are silas? So for the lay people in the daily life, you may practice 5 precepts. In the monastics, usually practice 8 precepts. Ya, jadi apa itu sila bagi khususnya umat awam ya? Jadi biasa umat awam di kehidupan sehari-hari itu mereka melatih 5 sila ya. Tapi kalau misalkan di wihara ataupun di wiharanya Sayadaw ya, itu biasa ya, para yoginya itu melatih minimal 8 sila. So next is sila. Another sila for the meditator is Indriya Samvara sila, controlling faculties. Jadi ada selain 5 sila ataupun 8 sila itu, ada sila lain yang hendaknya dijalankan oleh seorang meditator ya. Apa itu? Yaitu adalah Indriya Samvara sila, pelatihan untuk mengendalikan ataupun menjaga 6 pintu indera kita. So those are like our eye, ear, nose, tongue, body and mind. Those are controlling factors. For example, if you don't want to see, just close your eye. So once you close your eye, you cannot see. So those are controlling factors, indriya. Ya, jadi apa yang disebut indriya ya, indra ataupun indriya adalah sebenarnya disebut sebagai daya pengendali ya, ataupun hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya 6 pintu indera adalah ya mata, telinga, hidung, lidah dan juga badan ya, beserta pikiran. Total ada 6. Jadi itu semua sampai tahap tertentu bisa kita kendalikan. Contohnya misalkan mata. Kalau kita tidak ingin melihat sesuatu, kita bisa dengan sengaja kita menutup mata kita untuk tidak melihat suatu hal tersebut gitu ya. Jadi kita bisa mengendalikan mata kita sampai tahap tertentu.
If you want to have a peaceful mind, if you want to be calm, you need to control these things. So you may not associate with improper objects, like improper visible objects, improper sound, etc. Ya, jadi kalau Anda ingin memiliki pikiran yang terkendali, pikiran yang tenang, maka caranya adalah dengan berhati-hati dengan 6 indria ini, apapun yang bersentuhan dengan 6 indria ini ya. Kita hendaknya menghindari bersentuhan dengan objek-objek yang tidak sesuai, misalkan menghindari melihat hal-hal yang tidak sesuai, mungkin yang bisa menimbulkan nafsu dan sebagainya, mendengarkan hal-hal yang tidak sesuai yang bisa menimbulkan nafsu dan sebagainya. Begitu juga rasa bau-bauan ataupun sentuhan yang tidak sesuai ya, yang bisa mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak bajik. Dengan mengendalikan seperti itu, maka pikiran cenderung akan bisa lebih mudah untuk tenang dan terkendali. Those objects will affect our mind. Will support our mind. Jadi objek-objek tersebut ya, kalau kita tidak hati-hati, mereka bisa membuat pikiran kita itu bergejolak ya, dan bisa menodai pikiran kita. So because of this, we may not allow any object coming into our sense. Jadi dengan melatih indriya sangwarasila ini, kita melatih diri untuk tidak membiarkan objek-objek yang kurang pantas itu bersentuhan dengan pintu-pintu indera kita. We will let only associate. We will let our mind or faculties to associate with a good object. Jadi kita melatih 6 indera kita ini ya, 6 daya pengendali ini untuk sebisa mungkin hanya berasosiasi dengan objek-objek yang bermanfaat. Another way is, so it is a bit difficult for the beginners. So how we will associate, for example, how we will see, how we will listen, like that. It is our attitude, our way of associating with the objects. Jadi kata Sayadaw, untuk di awal memang tidak mudah ya untuk kita mengendalikan respon kita ketika kita bertemu dengan objek-objek yang tidak menyenangkan ya. Misalkan kita melihat hal-hal yang membuat kita jengkel ataupun suara yang mungkin tidak menyenangkan dan sebagainya. Tapi ya ini adalah cara untuk kita melatih pikiran kita untuk terus membiasakan diri untuk tidak terpengaruh dengan objek-objek yang tidak bajik tersebut. So because of this practice, we will not see this and that. We will not listen this and that. So in the same way, we will not eat something improper. So also the same, we will not think something not suitable. We will restrain. We will control. Ya, jadi dengan kita mengambil latihan ini, kita juga melatih diri untuk mengendalikan 6 pintu indera kita. Misalkan ya, kita dengan sengaja untuk mengendalikan mata kita agar tidak melihat hal-hal yang bisa menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak baik ya, ataupun kita menghindari suara-suara yang tidak sesuai misalkan ya, ataupun musik dan sebagainya, ataupun kita pun menghindari makanan-makanan yang kurang sesuai mungkin ya, yang bisa menimbulkan nafsu dan sebagainya, dan juga kita menghindari berpikir ataupun ya terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang tidak pantas. Dengan cara seperti ini kita melatih indriya sangwarasila ini. These are noble people's usual or common practice. To have a stable mind, to be ready for the meditation. Jadi dengan mengendalikan 6 indera ini, latihan mengendalikan 6 indera ini, sebenarnya saya sudah mengatakan ini adalah latihan yang biasa dilakukan oleh orang-orang suci ya. Jadi karena mereka selalu terbiasa mengendalikan ataupun menjaga 6 pintu indera mereka, jadi ketika mereka duduk bermeditasi, pikirannya itu sudah langsung siap, sudah langsung bisa masuk ke dalam objek meditasinya. So next one is Ajiva Parisuddhi Sila, pure livelihood
morality. Lalu sila yang berikutnya yang hendaknya diambil oleh seorang meditator itu juga adalah ajiwa parisudhi sila ya. Artinya adalah pelatihan dalam memurnikan mata pencaharian. Those are mentioned in the following ways: not selling human beings, alcohol, poison, weapons, not having animals for the meat. Ya, jadi apa saja mata pencaharian yang hendaknya dihindari ya. Jadi ada 5 mata pencaharian yang hendaknya dihindari untuk memurnikan mata pencaharian kita, yaitu adalah perdagangan manusia, perdagangan minuman keras ataupun zat terlarang ya. Lalu perdagangan racun, lalu perdagangan senjata dan juga perdagangan hewan untuk disembelih. So next one is Pacchaya Sannisita Sila. The morality based on the properties what we use. So whenever you use your properties, you are used by reflection. So in the morning chanting, you will hear that we are chanting every morning. Ya, lalu sila keempat yang hendaknya diambil dilatih oleh seorang meditator adalah Pacchaya Sannisita Sila ya. Artinya adalah pelatihan untuk merenungkan segala barang kebutuhan yang digunakan ya. Jadi misalkan ketika kita menggunakan pakaian ataupun makanan ataupun tempat tinggal ataupun obat-obatan, itu semua kita merenungkan dengan bijaksana. Apa sih kenapa kita melakukan ini dan dari mana datangnya barang ini dan sebagainya. Kita renungkan dengan bijaksana. Setiap pagi juga ada ya parita perenungan itu, kalian mungkin akan bisa dengar nanti besok pagi. So for the practitioners, properties are usually donated by devotees. So because of this, whenever we use by reflection for the good purpose, such as for practicing meditation, etc. So and use these properties. So you should lead your mind in this way to use properties properly. Ya, jadi biasanya untuk para meditator ya ataupun orang-orang yang tinggal di center ya, mereka itu yang menggunakan barang-barang yang didanakan oleh umat ya, didanakan dengan keyakinan oleh umat ya, oleh umat lain. Jadi ketika para yogi itu menggunakan barang-barang yang didanakan tersebut, itu ya hendaknya digunakan dengan direnungkan terlebih dahulu. Oh, saya ini menggunakan barang ini yang didanakan oleh orang lain ini untuk apa? Apakah untuk yang bajik atau untuk yang tidak bajik gitu ya. Kalau digunakan untuk yang bajik ya bagus, berarti silahkan lakukan gitu ya. Tapi kalau yang tidak bajik ya jangan dilakukan gitu. Jadi kita harus merenungkan bahwa segala yang kita gunakan ini adalah hasil dari pemberian orang lain. Ya, kalau kita gunakan sebaik mungkin misalkan untuk berlatih dhamma dan sebagainya, ini setelah merenungkan seperti itu barulah kita menggunakan barang tersebut. So if you practice sila in this way, so you will not be accused yourself. You will not be accused by other people. Jadi kalau kita selalu merenungkan segala perbuatan kita ya dan juga segala barang-barang yang kita gunakan, karena kita mengetahui bahwa ini adalah hasil dari dana orang lain ya, maka kita akan lebih hati-hati dalam tindakan kita sehingga kita tidak akan menemukan kesalahan dalam diri kita sendiri dan juga orang lain pun tidak akan bisa menyalahkan kita karena kita menggunakan segala kebutuhan ini dengan benar, dengan untuk tujuan yang bajik. Other people will praise you as a good person. Bahkan orang lain akan memuji kita ya karena kita layaknya seperti orang baik yang menggunakan segala sesuatu dengan bijaksana. You can go to any audience with a clear face. Ya, jadi kita bisa, karena kita tidak memiliki rasa bersalah, kita memiliki kepercayaan diri untuk pergi kemanapun ya, karena kita tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri kita. So from time to time we think ourselves, what kind of person we are. So if you have a good morality or keeping your body and speech well, so you may not feel guilty. So it can make the person
to be happy. Ya, jadi kalau kita selalu menjaga ucapan dan perbuatan kita, ya, menjaga sila kita ini dengan baik, maka seperti tadi ya dikatakan bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan. Kita tidak akan menemukan kesalahan dalam diri kita, orang lain pun tidak akan menemukan kesalahan dalam diri kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita bisa pergi dengan rasa nyaman, karena tidak ada rasa takut bersalah ataupun takut ketahuan karena sudah melakukan suatu kesalahan, ya, lalu kita menutupinya. Tidak akan ada seperti itu, karena kita melakukan semuanya dengan baik, dengan perenungan, dengan bijaksana, sehingga ini adalah manfaat dari menjaga sila kita, yaitu menjaga ucapan dan perbuatan kita. Another goodness of practicing morality is at the near death, you may not get fear, you may not have a delusion. Lalu manfaat berikutnya dari menjalankan pelatihan sila ini, ya, pelatihan moralitas, menjaga ucapan dan perbuatan ini adalah orang yang menjalankan sila karena dia tidak memiliki rasa takut ataupun tidak memiliki rasa sesal, maka ketika momen kematiannya datang, dia itu tidak akan gentar, ya, tidak akan takut, tidak akan bingung. Ini manfaat dari menjaga sila. After death, you can reborn in a good destination. Dan setelah kematian pun, setelah momen kematian pun, orang seperti ini akan terlahir di alam yang berbahagia. So our life is very limited. So we have to accept changing. So we have to accept death. So if we are good, so at least we can remove fear. As a good person, we are reborn in a good destination. Ya, jadi saya mau mengatakan bahwa kita harus menyadari, ya, bahwa hidup kita ini terbatas, ada batasnya. Suatu hari akan berakhir, gitu ya. Jadi kita harus merenungkan apa yang kita kumpulkan selama hidup ini, gitu ya. Jadi dengan minimal kita melatih sila, melatih moralitas ini, menjaga ucapan dan perbuatan kita, maka kita mengetahui bahwa nanti ketika momen kematian kita datang, kita tidak akan bingung, tidak akan menyesal, tidak akan ada rasa takut, ya. Jadi setelah itu pun, setelah meninggal dari alam ini pun, kita akan terlahir di alam yang bahagia. So this is the first step to practice. You make sure that if you can practice that's morality, you can hope your future to be better. Jadi ini adalah tahap pertama dari latihan, ya, yaitu adalah pelatihan sila ataupun pelatihan moralitas, ya. Jadi dengan kita berdiri kuat dalam tahap pertama ini, dalam sila ini, maka kita akan bisa melanjutkan latihan kita dan juga kita akan menjadi orang yang lebih baik. Number 2 is samadhi training, concentration training. Number 3 is panyasika, wisdom training. Jadi tahap kedua dalam latihan itu adalah samadhi sika, ya, ataupun latihan samadhi ataupun konsentrasi. Tahap ketiga adalah panyasika ataupun pelatihan kebijaksanaan. So for these two training, it is a training for your mind. So training in the mind. Jadi untuk pelatihan tahap kedua dan ketiga ini keduanya adalah pelatihan dari pikiran, ya, pelatihan yang berfokus pada pelatihan pikiran. Whether you are sitting or standing or lying down or walking, you can train in that. You can train in your mind. Jadi untuk latihan kedua dan ketiga ini, entah kita sedang berdiri, berjalan, duduk maupun berbaring, kita tetap bisa melatih latihan ini karena ini adalah melatih pikiran kita. So out of two, first one is samadhi training. So what is the samadhi? Samadhi is a kind of ability to keep your mind on one object. Jadi tahap kedua dari latihan tadi kan adalah samadhi sika, ya, latihan samadhi ataupun konsentrasi. Jadi apa yang disebut sebagai samadhi? Samadhi menurut saya adalah kemampuan, ya, suatu kemampuan untuk membuat pikiran itu berhenti di satu objek, ya. Dia berdiam dengan satu objek. So you can keep your mind on one object for a long time if you can train well.
Jadi kalau kita bisa melatih latihan kedua ini dengan baik, kita akan bisa membuat pikiran kita itu berdiam pada satu objek untuk waktu yang lama. So you can train your mind for many hours, maybe many days. After sometimes you will get this ability. Jadi dengan kita melatih seperti itu ya, melatih pikiran kita untuk bisa berdiam hanya dengan satu objek, entah itu dalam berapa hari ataupun berapa jam ya, ataupun berapa minggu. Nanti setelah itu kita akan pelan-pelan bisa mematangkan kemampuan ini untuk membuat pikiran itu berdiam pada satu objek. So what is the result? If you can do that, you will be happy and peaceful presently. Jadi sebenarnya apa manfaat dari membuat pikiran kita itu berdiam pada satu objek ya? Jadi manfaatnya adalah pikiran kita ketika dia berdiam dengan satu objek, itu pikiran kita akan menjadi tenang, damai dan bahagia ya. Itu adalah manfaat yang bisa didapatkan langsung di kehidupan saat ini. Although you are sitting alone for a long time, 1 hour, 2 hours, in many sessions, so in your mind, so happy and peaceful. Jadi walaupun kita duduk lama ya, misalkan 1 jam, 2 jam, ataupun beberapa sesi duduk seperti itu, tapi kalau pikiran kita itu bisa berdiam pada satu objek yang sama, maka pikiran kita akan tetap berasa tenang, damai dan bahagia. So you can enjoy alone. So if your mind is happy, so everything will be okay about your surrounding. Jadi walaupun kita duduk sendiri ya selama berjam-jam seperti itu, karena pikiran kita berdiam pada satu objek, ya kita pikirannya tetap happy, damai dan bahagia ya. Itu yang di dalam ya. Karena pikiran kita bahagia di dalam, kita pun jadi tidak terlalu memperdulikan apa yang terjadi di luar. So it can be foundation of a wisdom practice because of focusing power. Your mind is very sharp, can take any object very fast, also can hold for a long time. Jadi dengan kemampuan seperti itu ya, kemampuan samadhi yang kuat seperti itu, maka kemampuan tersebut bisa kita jadikan landasan untuk berlatih latihan yang ketiga, latihan kebijaksanaan ya. Jadi karena kita memiliki kemampuan itu, kita bisa untuk berdiam pada satu objek untuk waktu yang lama ya, dan juga kita bisa menembus objek tersebut melihat sebagaimana adanya. If you trying to improve your concentration, like some practitioners, you may have some psychic powers, such as seeing many past life and connecting with this life, etc. Ya, jadi dengan kemampuan samadhi yang kuat tersebut, pikiran kita menjadi sangat cepat ya. Dan juga kalau kita latih terus juga mungkin ada kemungkinan kita bisa mendapatkan kemampuan batin ya. Misalkan seperti kita bisa mengingat kehidupan lampau kita ya, ataupun bagaimana hubungan antara kehidupan lampau kita dengan kehidupan kita yang sekarang dan sebagainya. After death, you can reborn in a Brahma realm. Can say it is the best life among lives. Ya, dan juga kalau kita bisa mempertahankan kemampuan samadhi tersebut ya menjelang kematian, maka di kehidupan berikutnya kita akan terlahir di alam Brahma. Ini adalah, kata Sayadaw, adalah alam yang sangat menyenangkan ya, paling menyenangkan di 31 alam kehidupan ini. So people in the Buddha's dispensation, they practice samadhi mainly for the foundation of vipassana practice. Jadi khususnya untuk murid-murid Buddha ya, mereka itu biasa melatih samadhi, latihan yang kedua ini ya, samadhi sika ini, untuk dijadikan sebagai landasan untuk berlatih vipassana. So tonight we will instruct how to establish our concentration. Ya, jadi saya akan memberikan instruksi ataupun bimbingan ya, bagaimana caranya kita meningkatkan kemampuan konsentrasi ataupun samadhi kita ini. Before talking about wisdom training.
sebelum nanti saya Dao akan menjelaskan tentang bagaimana caranya melatih latihan yang ketiga, latihan kebijaksanaan. To establish concentration, according to Buddha's teaching, so there are 40 meditation methods. So you can choose one. As our tradition, our teacher's instruction, we usually start with Anapana meditation. Ya, jadi kalau menurut ajaran Buddha ya, menurut ajaran Buddha kita Buddha memberikan 40 pilihan objek meditasi konsentrasi ini ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu yang cocok untuk kalian ya. Tapi biasanya kata saya Dao, menurut gurunya saya Dao juga biasanya yang diajarkan paling awal itu adalah meditasi dengan objek anapanasati ya, keluar masuknya nafas. Anapana meditation means breathing meditation. Jadi yang disebut meditasi anapana adalah meditasi keluar masuknya nafas. Your object is breath. Objek kita adalah nafas. So meditation can have different objects based on what they choose, what kind of meditation they choose. For example, if you want to practice a full element meditation, you need to focus your body. If you want to practice metta meditation, you need to see some other people, like that. Jadi masing-masing objek meditasi itu memiliki cara berlatih yang berbeda ya. Seperti kalau misalkan tadi anapana adalah objek yang adalah nafas, kalau misalkan objek meditasi 4 unsur, itu kita harus melihat badan kita ya, tubuh kita ini merenungkan sebagai 4 unsur. Ataupun kalau misalkan kita ingin melatih meditasi metta ataupun cinta kasih, ya kita butuh untuk membayangkan wajah dari orang lain. Jadi berbeda-beda tergantung dengan objek apa yang sedang kita latih. So, if you want to practice breathing meditation, you need to go quiet place here in this hall. Jadi untuk berlatih meditasi anapana ataupun keluar masuknya nafas, kita pertama perlu mencari tempat yang sesuai ya, tempat yang cukup sunyi, misalkan di Dhamma Hall ini, di Sima Hall ini. After that, you may sit cross-legged. It is just saying the best position. So whether you are standing, walking, or lying down, you can practice. Jadi setelah kita pergi ke tempat yang cukup sunyi, kita bisa duduk ya sebisa mungkin, kalau bisa ya dengan posisi kaki bersilang itu adalah yang paling bagus ya. Tapi kalaupun tidak seperti itu juga tidak masalah. Nanti dalam berbagai postur apapun, entah itu berdiri, berjalan, berbaring maupun duduk, kita tetap memperhatikan objek keluar masuknya nafas ini. You may keep your hand on the lap or on the knee. So based on your comfort. Ya, jadi setelah kita duduk dan mencari posisi yang sesuai, entah itu bersilang ataupun tidak, setelah itu tangan kita itu kita letakkan entah di pangkuan ataupun di paha kita ataupun dengkul kita, itu juga boleh ya, tergantung mana yang lebih nyaman untuk kalian. After that, you may keep your upper body straight to be comfortable. So to have a healthy posture. Setelah itu, setelah duduk dengan kaki yang nyaman, tangan sudah ditaruh dengan nyaman, kita menegakkan punggung kita agar postur kita juga bagus dan juga untuk mendukung menopang kesehatan dan juga meditasi kita. After that, your mind should incline here, around here, in front of nose or on the upper lip. Lalu kemudian kita pikiran kita itu kita sedikit arahkan ataupun condongkan ya ke daerah sekitar lubang hidung ataupun atas bibir ya. Jadi di area sekitar situ pikiran kita perlahan condongkan ke arah sana. You should not aware here and there outside. You should not go into your nose hole. Jadi kita hendaknya tidak mengetahui objek-objek yang di luar dari daerah tersebut ya, entah itu misalkan yang di depan wajah kita dan sebagainya, ataupun hendaknya kita tidak mengikuti objek nafas misalkan masuk ke dalam tubuh kita, tidak perlu ya, cukup mengetahui yang daerah tadi saja.
After that, you should know that how we know the breath. Setelah itu ya kita juga harus mencoba untuk mengetahui, harus belajar bagaimana caranya kita memperhatikan nafas. When the breathe in, the air touch. When the breathe out, the air touch our sensation. So through the touching, we have chance to know the breathing. Jadi ketika kita bernafas masuk, itu biasa ada sentuhan ya dari udara yang masuk dengan kulit di daerah lubang hidung kita itu ataupun di atas bibir kita itu. Begitu juga ketika nafas keluar, biasa ada sentuhan dari udara tersebut, kita merasakan sentuhan tersebut di daerah yang sama ya, di sekitar lubang hidung ataupun di atas bibir. Nah, jadi dengan sensasi sentuhan tersebut, kita mengetahui keluar masuknya nafas. So because of this, eyes no need just to be closed. Jadi karena yang kita ketahui adalah sensasi sentuhan, maka sebenarnya mata pada saat itu kita tidak perlukan. Maka dari itu mata bisa kita tutup saja. After that, the way to practice is by knowing you should breathe in, by knowing you should breathe out. Jadi setelah kita memejamkan mata, cara kita melatih adalah dengan penuh kesadaran kita mengetahui saya sedang bernafas masuk, dengan penuh kesadaran kita mengetahui bahwa saya sedang bernafas keluar. So it is brief. Jadi itu adalah instruksi secara singkat. So to know the breath, there are some practicing ways mentioned in the Visuddhimagga, in the Mahasatipatthana Sutta. Jadi untuk mengamati nafas itu ada beberapa metode yang diajarkan di dalam kitab Visuddhimagga ya, ataupun di dalam Sutta Mahasatipatthana Sutta. So number 1, long breath. Number 2, short breath. Number 3, the whole breath. Number 4, calm breath. Jadi tahap pertama yang diajarkan di dua tempat tersebut adalah tahap pertama adalah mengetahui saya sedang bernafas panjang ataupun menghembuskan nafas panjang. Yang kedua adalah saya mengetahui saya sedang menarik nafas pendek ataupun menghembuskan nafas pendek. Yang ketiga adalah saya mengetahui keseluruhan tubuh dari nafas saya. Yang keempat adalah saya mengetahui keseluruhan dari nafas saya ini menjadi halus. Number 1, long breath. Long breath means a slow breathing. So to know the breath, you should do breathing slowly, like that. If you do slowly breathing, so it will be long, easy to know. Jadi tahap pertama itu adalah kan kita mengetahui bahwa saya sedang bernafas panjang ya. Jadi apa yang disebut sedang bernafas panjang? Yaitu adalah ketika kita bernafas dengan lambat ya. Kalau kita bernafas secara pelan, perlahan-lahan, maka itu disebut sebagai nafas panjang. Jadi biasanya dengan bernafas pelan seperti itu, ataupun ketika nafas kita pelan seperti itu akan lebih mudah untuk kita perhatikan. So as long as you are going to practice in this way, you can do that. You can do slow breathing and try to know that. Jadi kalaupun selama satu sesi itu Anda semuanya itu adalah nafasnya itu nafas secara perlahan seperti itu tidak masalah ya. Anda bisa mengamati kesadaran sedang bernafas panjang itu, bernafas lambat tersebut selama satu sesi tersebut. So if we do slow breathing, it is easy to know. For example, I'm talking. If you don't understand, I may slow down my speaking. If so, it is easy to understand. Ya, saya sudah mengatakan bahwa biasanya nafas panjang ini ya, ataupun nafas lambat ini lebih mudah untuk diketahui ya. Seperti contohnya saja, mungkin kalau misalkan saya misalkan berbicara terlalu cepat, maka nanti mungkin kalian tidak mengerti ya. Kalau kalian tidak mengerti, nanti saya akan mencoba untuk memelankan kecepatan dari suaranya saya gitu ya. Kecepatan berbicara saya dicoba untuk dipelankan, maka nanti kita akan bisa lebih mudah untuk mengerti apa yang saya ucapkan. So after some times, you may want to breathe normally, shorter. So it is a short breath. Because of previous practicing, although it is a short breath, you may be able to know.
Jadi setelah kita selama beberapa saat mengetahui itu ya, mengetahui bernafas secara pelan ya, dengan sengaja bernafas secara pelan, lalu misalkan kita ingin mengubah nafasnya menjadi nafas natural, nafas alami, itu boleh ya. Nah biasanya nafas alami itu sedikit lebih cepat ya, lebih cepat, maka dari itu disebut juga sebagai nafas pendek, karena dia lebih pendek ataupun lebih cepat daripada nafas yang tadi kita pelankan itu ya. Jadi karena kita sudah terbiasa dengan tahap pertama tadi, mengetahui nafas yang pelan, maka ketika nafas menjadi nafas alami pun, maka kita akan bisa mengetahui nafas tersebut dengan baik. So after that, number 3 is the whole breath. So because of previous practicing, later your mind and breath was stick together. So if it is stick together, it is knowing the breath continuously. It is called the whole breath. Ya, jadi ketika kita sudah terbiasa dengan tahap kedua tadi ya, mengetahui nafas alami, nafas natural itu terus menerus, maka nanti pikiran itu akan menempel dengan objeknya, seolah-olah menempel dengan nafas tersebut ya. Jadi pikiran itu selalu bersama dengan nafas tersebut tanpa putus ya. Ini yang disebut sebagai tahap ketiga, yaitu mengetahui keseluruhan tubuh nafas. So for example, if you can understand every words I said, I am saying, so you can say that I can understand the whole talk. If you skip some words, it is not understanding the whole speech. Ya, jadi perumpamaan lainnya ya seperti kalau misalkan kita mengerti ya keseluruhan kata-kata dari Sayadaw itu lalu sampai Dhammatoknya selesai, itu dikatakan ya kita mengetahui keseluruhan dari Dhammatok tersebut. Nah, tapi kalau misalkan di tengah-tengah misalkan kita ngelamun ataupun kita tertidur, kita tidak mendengarkan, maka kita tidak bisa dibilang bahwa kita mengetahui ataupun memahami keseluruhan isi dari Dhammatok tersebut. If you know your breath continuously, the mind is taking with the breath. If so, it is called the whole breath. Jadi begitu juga kalau kita mengetahui nafas ini secara terus-menerus ya, pikiran itu selalu bersama dengan objeknya yaitu nafas, terus-menerus tanpa putus keluar masuk seperti itu, maka itu dikatakan sebagai mengetahui keseluruhan tubuh nafas. So the last one, number 4, is a calm breath. So after practicing a few days, so the breath will be calm, will be subtle automatically. You may not need to do that. But sometimes if you feel that your breath is gross, so other time you can say that, you can tell your mind, may my breath be calm, may my breath be subtle. If so, the breath will be subtle. Ya, jadi setelah kita melatih tahap ketiga itu ya selama beberapa hari, mengetahui keseluruhan tubuh nafas itu selama beberapa hari, saya sudah mengatakan bahwa pikiran sebenarnya cenderung akan memasuki tahap yang keempat, yaitu adalah mengetahui nafas yang halus ya, nafas yang lembut, nafas yang tenang ya. Jadi ini biasa adalah proses alami. Tapi kalaupun setelah berapa hari pikiran tetap masih kasar ya, nafas itu masih terasa kasar, kita bisa bertekad dalam batin ya, ataupun mengatakan dalam batin kita, semoga nafas saya menjadi halus, semoga nafas saya menjadi lembut, semoga nafas saya menjadi tenang. So at the end of breathing practice, at the end of improvement, yeah, you will not have a breath, no mean you will die. So you will get fourth jhana. Ya, dengan berlatih seperti itu ya, dengan berlatih meditasi Anapana ini, makin lama itu nafas Anda itu akan makin halus, bahkan seolah-olah Anda tidak memiliki nafas gitu ya. Biasanya para yogi di sini kadang mereka merasa takut, mereka berpikir bahwa oh nafas saya hilang, berarti apakah saya sudah mati gitu, apakah saya akan mati ataupun dan sebagainya, mereka merasa takut. Tapi kata saya tidak perlu seperti itu ya, karena memang proses latihan seperti itu. Bahkan di jhana keempat itu nafas itu berhenti secara total. How subtle it is,
So even you don't need to breathing, so how peaceful your body and mind. You can stay without breathing. Jadi coba Anda bayangkan seberapa damainya keadaan seperti itu ya, karena bahkan saking damainya pikiran Anda dan badan Anda, saking lembutnya, tenangnya pikiran dan badan Anda, bahkan badan Anda itu tidak diganggu oleh yang namanya nafas. Anda tidak perlu bernafas. Jadi keadaan itu sebenarnya sangat-sangat tenang dan menyenangkan. So as a conclusion, long breath, short breath, the whole breath, and the calm breath. Jadi secara untuk merekap ulang ya, jadi tahap pertama dalam anapanasati itu adalah mengetahui nafas yang lambat ataupun nafas yang panjang ya. Lalu yang kedua adalah mengetahui nafas alami ataupun nafas yang pendek. Yang ketiga adalah mengetahui keseluruhan dari pernafasan Anda, keseluruhan tubuh nafas. Yang keempat adalah mengetahui nafas yang makin halus. These are practicing for knowing breath. If you want to note just one, by knowing you should breathe in, by knowing you should breathe out. Another way to say, mindfully you should breathe in, mindfully you should breathe out. Ya, jadi itu adalah instruksi untuk meditasi anapana ya, ataupun mengetahui keluar masuknya nafas. Tapi kalau misalkan Anda ingin mengingatnya secara ringkas, itu Anda bisa mengetahui intinya adalah saya bernafas masuk dengan penuh kesadaran, dengan saya mengetahui dengan penuh saya sedang bernafas masuk, saya mengetahui dengan penuh saya sedang bernafas keluar. Ini adalah ringkasan dari 4 tahap tersebut. So, how to deal with the pain during the meditation? Nah, lalu saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghadapi rasa sakit ketika meditasi. So, if you don't want to have a pain within the meditation, so just you pay attention here. You should not turn your mind towards the body. How is my waist? How is my leg? You may not think of that. Just stay here. If you are interested in the breath, so you will not have a pain easily, or the pain may not come into your mind. Jadi caranya agar pikiran kita itu tidak terganggu oleh rasa sakit ketika meditasi adalah kita berusaha untuk mempertahankan perhatian kita pada daerah titik sentuh nafas kita, yaitu yang tadi di daerah lubang hidung ataupun di atas bibir ya. Jadi kalau pikiran kita itu selalu hanya tertariknya di daerah tersebut, selalu hanya mengetahui daerah tersebut, maka rasa sakit itu tidak akan bisa menyerang kita. Jadi hendaknya kita tidak perlu memikirkan tangan saya bagaimana ya, ataupun kaki saya bagaimana ya, pinggang saya bagaimana ya. Itu tidak perlu ya. Cukup mengetahui daerah titik sentuh tadi, lubang hidung ataupun atas bibir, maka dengan kita memperhatikan terus daerah tersebut, nafas di daerah tersebut, maka pikiran itu tidak akan lari ke arah rasa sakit, sehingga kita tidak akan terganggu oleh rasa sakit. But body is body. If you sit a long time, stand a long time, walk a long time, even lying down, if you do long time, you will have a pain. So at that time, you may do small changing, may sit this and that. If it's not enough, you may stand up. After that, you may try to practice. Ya, tapi kata Sayadaw, yang namanya badan ya tetaplah badan ya. Jadi kalau kita berdiam dalam satu postur untuk waktu yang lama, tentu rasa sakit akan datang ya. Entah kita duduk, berdiri, berjalan ataupun berbaring. Kalau kita lakukan dalam waktu yang lama, bahkan berbaring sekalipun itu bisa menyakitkan gitu ya. Jadi maka dari itu kalau misalkan setelah beberapa waktu ketika Anda duduk meditasi, rasa sakit muncul dan tidak tertahankan, ya Anda boleh coba untuk mengganti-ganti posisi kaki Anda sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan ya. Tapi kalaupun setelah mencoba seperti itu masih rasa sakit itu sangat dominan, maka Anda bisa coba untuk mengganti posturnya. Misalkan Anda dari duduk menjadi berdiri dan sebagainya. If it is not enough, sometimes without making any noise, you may come down. So you may do walking or pacing up and down in meditation. After that, you will not have a pain.
Ya, jadi kalau misalkan Anda sudah mengganti postur, misalkan dari duduk menjadi berdiri, tapi rasa sakit itu ataupun rasa tidak nyaman masih datang, ya pada saat itu ya Anda boleh dengan sangat perlahan-lahan ya, Anda misalkan Anda keluar dan turun ke lantai bawah ya, lalu melakukan meditasi jalan di lantai bawah, itu juga boleh ya untuk meredakan rasa sakit yang muncul. So after that, what you need to know is what is the improvement in meditation. Lalu setelah itu yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita mengetahui apakah meditasi kita sudah maju atau belum. So in the beginning, although you're trying to keep your mind here, so mind may not stay as a habit, may go out, you go back, go out, go back. So it is your effort, taking duty or responsibility to go back. Ya, jadi di tahap awal latihan itu biasanya ketika kita menempatkan perhatian kita pada titik sentuh ya, pada ujung lubang hidung ataupun atas bibir, biasa pikiran itu sebentar lari ya, lari mencari objek lain. Lalu harus kita perlahan-lahan tarik lagi. Lalu sebentar dia lari lagi, kita tarik lagi, lari lagi, kita tarik lagi. Jadi itu adalah tugas kita di tahap awal untuk selalu mengembalikan pikiran kita kepada objeknya. As long as you have this effort, it is a power effort. Your mind may not go away from the object for a long time. Jadi dengan usaha untuk terus-menerus mengembalikan pikiran kepada objeknya setiap kali pikiran itu lari, maka ini adalah yang disebut sebagai manfaat dari usaha ya, dari memiliki usaha ataupun kegigihan dalam berlatih meditasi ini. Jadi setelah beberapa waktu dengan usaha ini, maka pikiran kita itu akan bisa untuk berdiam dengan objeknya itu untuk waktu yang lama. So another factor is your faith, saddha, believing in right things. So you need to believe you are breathing. So this is a good job, can improve concentration. So it is the Buddha's teaching. As long as you have this faith, so power of faith can control your mind to stay with the object. Ya, kalau tadi adalah kemampuan ataupun kekuatan dari usaha, hal berikutnya yang perlu kita miliki dalam melatih meditasi adalah kekuatan dari sadha ataupun keyakinan ya. Kita harus memiliki keyakinan terhadap ajaran Buddha ini ataupun terhadap objek meditasi kita ya. Jadi kita memiliki keyakinan bahwa kalau kita terus-menerus mengetahui objek kita ataupun kalau kita terus-menerus pikiran kita itu berdiam pada daerah titik sentuh tadi ya, di lubang hidung ataupun atas bibir, kalau kita melakukan seperti itu pasti meditasi kita akan maju, karena ini adalah yang diajarkan oleh Buddha. Jadi ini adalah dengan keyakinan seperti ini juga akan bisa mempengaruhi hasil dari meditasi kita. Next one is the power of wisdom. If you understand about your job, which can produce concentration, taught in the Mahastipurana Sutta by the Buddha. So if you have met people who has improved in meditation by practicing breathing, so if you have this understanding, so this wisdom will lead your mind to stay with the objects. Lalu hal berikutnya yang bisa kita gunakan atau bisa kita miliki untuk membantu meditasi kita adalah kekuatan dari kebijaksanaan ya. Jadi kekuatan kebijaksanaan itu adalah misalkan kita membaca sutta ataupun mendengarkan chanting ya, ataupun ya, mengerti arti dari sutta yang diajarkan oleh Buddha, ataupun kita bertemu ataupun bergaul dengan orang-orang yang sudah maju dalam meditasinya. Jadi dengan seperti itu kebijaksanaan kita akan bertambah ya. Dengan kebijaksanaan bertambah itu juga kita akan bisa maju dalam latihan anapana kita. Next one is sati, power of sati. You need to remember your object, whether you are sitting, standing, or walking, or lying down. You should always think there is a breath here. So this is the power of sati. Your mind will stay there. Lalu hal berikutnya yang bisa kita gunakan untuk maju dalam latihan kita adalah kekuatan dari sati ataupun
mengingat ya, selalu mengingat ataupun sadar. Jadi maksudnya kita selalu dalam postur apapun, entah itu berdiri, duduk, berjalan maupun berbaring, kita selalu mengingat bahwa kita memiliki nafas di daerah lubang hidung sana ya. Jadi kita selalu mengingat, oh ada nafas masuk, ada nafas keluar. Ini adalah kekuatan dari sati ataupun mengingat. So if you practice in this way, later your mind can stay in an object, maybe 5 minutes. You should continue. After sometimes you will get 10 minutes, 20 minutes, 30, 40, 1 hour. Jadi dengan berlatih seperti itu ya, terus-menerus mengingat objek kita, maka nanti perlahan-lahan pikiran kita akan bisa berdiam pada objeknya. Jadi mungkin di awal-awal nanti akan bisa kita berdiam selama 5 menit, ataupun nanti makin dilatih jadi 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 1 jam, dan seterusnya. Ini meningkatkan, ini adalah tanda bahwa kita pikiran itu mulai bisa berdiam dengan objeknya. Rather 2 hours like that. If you can stay in such a long time, your mind will be very peaceful, very calm. Jadi entah itu 1 jam ataupun 2 jam ya. Jadi kalau pikiran itu bisa selalu berdiam dengan objeknya untuk waktu lama seperti itu, ya pikiran kita selama itu pun akan merasa damai, tenang, dan bahagia. At that time, you will understand it is very enjoyable, very pure. Dan di situ ketika kalian merasakan hal tersebut, kalian akan mengerti bahwa kondisi seperti itu sangat-sangat menyenangkan, sangat damai, bahagia, dan menyenangkan, dan sangat murni kondisi seperti itu. So the ability to stay with the object longer and longer is improvement for the beginners. Jadi kemampuan untuk berdiam dengan objeknya, pikiran berdiam dengan objeknya untuk waktu yang lebih lama, itu adalah pertanda kemajuan dalam meditasi bagi seorang pemula. For the furthermore improvement, in the future time, we can teach individually. We can discuss about difficulties during meditation. Ya, untuk perkembangan selanjutnya dalam meditasi ya, nanti kita bisa bahas ketika waktu interview, ataupun ketika interview ya kalian bisa tanyakan tentang masalah-masalah yang kalian hadapi selama meditasi. Okay, so there are 3 trainings. Number 1, Sila training. Number 2 is a Samadhi training. Number 3 is a wisdom training. So tonight we have talked about Sila and Samadhi training. For the wisdom, we may teach next days, the other days, coming days. Ya, jadi untuk merekap ceramah hari ini ya, jadi kita belajar bahwa di dalam Buddha Sasana ini, ajaran Buddha ini ada 3 latihan: latihan sila, latihan samadhi ataupun konsentrasi, dan latihan kebijaksanaan ataupun panya ya. Jadi hari ini kita baru membahas 2 latihan yang pertama, latihan sila dan latihan samadhi ya. Sementara nanti untuk yang latihan kebijaksanaan ataupun panya akan dibahas dalam Dhamma Talk berikutnya. Okay, we should stop here. If you have any question, you may ask. Ya, sekarang ada yang waktunya tanya jawab ya. Yang perlu tanya angkat tangan. Ada yang mau tanya? Sama Nera ada mau tanya nih kayaknya. Mic satu lagi mana? Ada satu lagi harusnya. Yang ini bunyi harusnya. Ada. Oke. Bhante, thank you very much for informative instruction. I have one question about 4 stages, long, short, whole. Up until now, I learned that try to focus on natural breath continuously. That's how I was instructed. No, clear. Pause breath. I was instructed previously to know the breath continuously. So, in other words, it is like a passively knowing the breath. But Bhante said long breath is slow breath. So I got the impression it is more
like intentionally controlling. So I was not sure. Could you help me to understand? Okay. Thank you. So, first of all, is you need to know the cause of breath. So, breath is caused by mind. For example, if you can breathe, you can stop. So, already caused by mind, made by mind. Only just enough effort or more effort is different. So like that. So we can do long breath. We can also do short breath. So it is made by mind. So intentions are already there. Only like that, normally we breathe long and short is based on body needs. How much we need, we will do that. So this is a little bit more for practicing. More for practicing to know the breathing. When we slow down the breath, to know the breath easily, not just the body needs. So, but the intentions are already there. Yeah, we will do for long breath and we will do short breath. May say because already we have an intention. Even in normal breathing, we have some intention. Like our speaking, the same. Speaking is because we want to speak, it can speak. Like that bodily movement. It is the same way, just you do, for example. If we do normally, people may say it is a natural movement. So you just slow down. This is also done by mind. Just more than normal. Like that, or you may do quickly. Just that. When we slow down, yeah, just to note, to be able to know. So, but anyway, any moving, our body is made by mind. Already some intentions are there. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah tentang tahap pertama dari anapanasati, yaitu kadang diterjemahkan sebagai mengetahui nafas panjang ya. Tapi kalau tadi menurut penjelasan saya adalah mengetahui nafas yang pelan gitu ya. Jadi apakah kita perlu dengan sengaja membuat nafas ini pelan ya? Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Jadi saya mengatakan iya, boleh seperti itu karena sebenarnya memang setiap nafas kita itu didasari oleh yang namanya pikiran kita. Jadi kehendak kita maunya apa, nanti nafas akan seperti itu gitu. Jadi kalau kita kehendak berhenti nafas, ya kita bisa berhenti bernafas ya. Lalu kalau kita berkehendak saya mau narik nafas, ya dia akan menarik nafas. Jadi sebenarnya ya nafas itu adalah bentukan dari pikiran, diawali oleh kehendak. Jadi maka dari itu ya tidak masalah kita di awal itu kita membuat nafasnya pelan terlebih dahulu, tidak masalah. Tujuannya adalah untuk membuat nafas itu menjadi mudah untuk diperhatikan, untuk diamati ya. Seperti pula layaknya semua gerakan kita itu juga didasari oleh kehendak. Misalkan kita mau berjalan, duduk, berdiri dan sebagainya, ataupun misalkan kita pengen berjalannya lambat ataupun cepat, ya itu juga tergantung dari kehendak yang kita miliki. Kalau kita berjalan secara normal ya kita akan dibilang oh ini gerakan yang normal. Kalau kita ingin buru-buru nanti gerakannya menjadi cepat. Kalau kita ingin santai-santai gerakannya menjadi lambat. Jadi itu semua tergantung oleh kehendak kita. Jadi di awal jika Anda ingin membuat nafas itu menjadi pelan itu tidak masalah karena memang sejatinya semua jenis nafas itu ya tergantung dari kehendak kita. Jadi tidak masalah. During meditation, better not to be worried, intentionally doing or unintentionally, no problem. So normally we move the body little bit slowly, little bit faster, no problem. So not to be worried in the mind, to be a bit free, to keep easily. Ya, jadi
Saya bilang jadi untuk sebagai konklusinya ya, di awal itu tidak perlu terlalu bingung nafasnya panjang ataupun pendek, tidak perlu terlalu bingung saya perlu mengatur nafas atau tidak ya. Jadi maksudnya adalah di awal-awal Anda mengatur nafas juga tidak masalah ya, agar nafasnya itu lebih mudah untuk diamati. This. Okasa Seano, I just wanted to ask the question of what do we do if we're starting to fall asleep during the sitting meditation? I've had this problem, doing in the morning, like the early morning sitting meditation. I was like falling over, and because I'm very tired, it's very early in the morning. So what should we do if we're trying to do Anapana meditation and we start like kind of falling over with drowsiness? I'm not familiar. You explain what? Sleepy, No. Sayadaw. For sleepy. For sleepiness. Yeah. So what to do to overcome the sleepiness, Sayadaw? Okay. So, meditator and sleepiness is like a good friend. Sometimes you may not reject so seriously. Sometimes. Okay, so you may translate first. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah tentang rasa ngantuk ya dalam meditasi, khususnya di pagi hari gitu ya, ataupun ya di keseluruhan hari gitu. Rasanya kenapa setiap meditasi ketiduran terus gitu, ataupun bahkan sampai jatuh ke depan ataupun jatuh ke belakang gitu ya, ataupun rasanya seharian itu badan lemah sekali, tidak ada energi, rasanya ngantuk terus. Bagaimana cara mengatasinya, Sayadaw? Jadi kata Sayadaw bilang bahwa rasa ngantuk itu seperti teman baik kita dalam meditasi ya gitu. Jadi kadang dia sering muncul dalam meditasi gitu. Jadi kadang di suatu di kesempatan-kesempatan tertentu ya kadang kita harus menerima bahwa ya memang ada rasa ngantuk. You may still have a time. So before and after sleeping, to stay with the object. Before sleeping. Before and after sleeping. Yeah, sometimes sleepy, but you still can do to stay with object. Also, you may aim to stay with the object after enough sleeping. Still have a lot of time. Ya, tapi kata Sayadaw tidak masalah seperti itu ya. Jadi walaupun kita sering ketiduran, misalnya seperti itu ya, tapi kita berusaha, maksudnya sebelum kita jatuh tertidur ya kita selalu mengetahui objek kita, selalu bersama dengan objek kita ya. Setelah itu ketiduran ya itu urusan lain gitu ya. Lalu setelah itu pun ketika kita sadar bahwa saya barusan ketiduran, kita sudah bangun, pada saat itu ya kita harus segera balik ke objek kita kembali lagi ke objek kita. Ini yang bisa kita lakukan. There are some methods in the teaching to remove sleepiness. Dan juga ada beberapa metode yang diajarkan di dalam teks kita, dalam teks Pali ajaran Buddha untuk mengatasi rasa ngantuk. So by paying attention to the breath, if you have a sleepiness, you may change object, which is interesting. So like Bodhanussati or Metta, based on your mind, where is happy? If you change the object, so your sleepiness may disappear. Jadi cara pertama yang bisa kita gunakan yang diajarkan dalam ajaran Buddha ya untuk mengatasi rasa ngantuk ini adalah kita bisa mencoba untuk mengganti objek ya. Jadi mungkin awalnya anapana lalu ngantuk, kita bisa coba ganti ke objek Bodhanussati ataupun metta bhawana ya, objek manapun yang membuat pikiran kita lebih tertarik terhadap objek tersebut. Dengan cara seperti itu ada kemungkinan rasa ngantuk kita itu bisa teratasi. Another way is you may think what you are learning. For example, if you are learning in Vidoma, you may count how many loba mind, 8 loba mind, 2 dosa mind, 2 moha mind. Ya, ataupun cara kedua untuk mengatasi rasa ngantuk adalah kita bisa
merenungkan kembali ataupun mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Misalkan kita pernah belajar Abhidhamma ataupun sedang belajar Abhidhamma, ya kita bisa mengulang. Oh, di dalam kesadaran itu ada 8 kesadaran loba, ada 2 kesadaran dosa, ada 2 kesadaran moha dan sebagainya. So another way mentioned is that you may do chanting. So especially if you are staying alone, may not be in a meditation hall. So chanting will not stop. If in a meditation hall with many people, someone is always sleeping. Ya, jadi cara ketiga yang bisa dilakukan kalau kita benar-benar ngantuk adalah kita bisa chanting ya, kita bisa baca parita ya ataupun baca sutta dengan suara. Tapi ya ini sebaiknya dilakukan di kalau kita ya sedang tinggal sendiri ya, misalkan diikuti kita sendiri ya itu lebih baik ya, karena kalau misalkan di Dhamma Hall banyak orang sedang meditasi kita chanting ya tentunya kurang pantas, kurang sesuai gitu ya. If it is not your displeasure, you may use another way, like rubbing your body, massaging. If so, it may disappear. Kalau dengan chanting seperti itu rasa ngantuknya belum hilang juga, ya kita bisa coba cara lain ya. Misalkan kita menggosok-gosok anggota tubuh kita ataupun kita pijat-pijat badan kita, dengan cara seperti itu ada kemungkinan juga rasa kantuk itu bisa teratasi. If not yet, you wash your face. If so, it may disappear. Atau kalau misalkan dengan cara seperti itu belum hilang juga rasa ngantuknya, kita bisa cara berikutnya yaitu dengan kita mencoba mencuci, membasuh muka kita dengan air. Dengan cara seperti itu mungkin rasa kantuknya hilang. If not yet, you may see directions, east, west, south and north, stars and moon. So sleepiness may disappear. Ya, kalau misalkan dengan mencuci, membasuh muka seperti itu juga belum hilang, Anda bisa coba cara berikutnya yaitu kita melihat segala penjuru ya. Misalkan kita lihat arah timur, barat, utara, selatan, ataupun kita lihat bintang-bintang di langit. Dengan cara seperti itu mungkin rasa kantuk bisa hilang. If not yet, you may imagine the light like that, or sunlight, or moonlight, or by opening eye, you may see those lights. Sleepiness may disappear. Ya, kalau dengan cara seperti itu juga belum hilang rasa ngantuknya, Anda bisa mencoba cara berikutnya, yaitu adalah dengan kita membayangkan objek cahaya, objek yang sangat terang ya, misalkan lampu ataupun cahaya matahari gitu ya. Kita mencoba memunculkan objek tersebut dalam batin kita ya. Dengan menggunakan objek seperti itu, ada kemungkinan rasa kantuk ini akan bisa hilang. Even not yet, you may sit on the open place. Everyone will see you. Some people will take a photo. So it will be very shameful. Ya, kalau cara seperti itu juga masih belum berhasil, Anda bisa coba cara berikutnya ya, yaitu Anda duduk meditasi di tempat terbuka ya. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau Anda duduk meditasi di tempat umum ataupun tempat terbuka, Anda akan takut dilihat oleh orang lain gitu ya. Kalau nanti Anda tertidur, Anda misalkan keluar air liur ataupun apa, nanti Anda terkantuk-kantuk, lalu nanti orang lain akan foto Anda, posting di media sosial gitu. Jadi mereka akan, kita jadi takut, jadi akhirnya kita tidak ngantuk lagi. Even not yet, you may practice by walking. So sleepiness may disappear. Ya, kalau dengan cara seperti itu pun masih terasa ngantuk, Anda bisa coba cara berikutnya yaitu ya dengan meditasi jalan ya, bolak-balik. Dengan cara seperti itu ada kemungkinan rasa kantuk bisa hilang. If another way to do that, you may change sitting way. May sit this way, that way, because of moving. So sleepiness may disappear. Atau cara lainnya ya mungkin Anda bisa ganti arah duduk Anda ya, misalkan tadinya ke kiri Anda ganti ke arah belakang, arah depan ataupun arah samping kiri ataupun kanan, ataupun ganti tempatnya ya, itu juga bisa ada kemungkinan rasa kantuk bisa hilang. If not yet, last and the best medicine is go and sleep.
Ya, kalau semua cara itu tidak berhasil menghilangkan rasa kantuk ya, ada cara paling mujarab untuk menghilangkan rasa kantuk ini, yaitu adalah dengan pergi tidur. So those are thoughts for Bhante Moggallana who are sleeping like you after practicing 7 days continuously. So Bhante Moggallana have a sleepiness. Ya, jadi itu adalah cara-cara yang diajarkan oleh Buddha ya kepada Bhante Mahamoggallana ya. Yang pada saat itu Bhante Mahamoggallana juga mengalami rasa kantuk ini gitu ya. Tapi pada saat itu beliau mengantuknya setelah berlatih selama 7 hari 7 malam ya. Maka dari itu beliau pun bertanya kepada Buddha bagaimana caranya mengatasi rasa kantuk ini. Okay. Oke. Ada yang mau tanya lagi? It's o'clock already, but Okay. If no question, we will do sharing merit. Repeat after me. ikuti saya tahu ya. Idame punyam Idame punya Nibbanasa Nibbanasa Pacayo Pacayo Hodu Hotu Mama punya bhagam Mama punya bhaga Sava satanam Sabha satana Bhajemi Bhajemi Esabe Esabe Mesamam Esamam Punya bhagam Punya bhaga Abhandu Sadhu 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 Sadhu